Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Christina Patasik, NIM 152180109. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari metode penelitian bisnis yang berjudul tentang pengertian masalah, masalah penelitian, masalah di lapangan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Langsung aja masuk ke pembahasan pertama, ada pengertian masalah. Masalah adalah suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, perundang-undangan dengan pelaksanaan, peraturan dengan implementasinya, yaitu dengan teori praktik, sehingga menarik minat dan perhatian untuk diteliti. Menurut para ahli, yang pertama John Dewey dan Kerlinger, mereka mendefinisikan bahwa sebuah permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Permasalahan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Dan yang kedua, menurut Stoner 1982, dia mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan dan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan serta kompetisi. Yang kedua yaitu masalah dalam penelitian. Pada umumnya penelitian berasal dari suatu masalah tertentu, karena penelitian bertujuan memecahkan masalah yang ada. Penelitian yang sistematis dimulai dengan suatu permasalahan atau personal. Permasalahan dalam peneliti bisa saja berasal dari berbagai sumber, tergantung dari banyak hal yang seperti kebutuhan mendesak saat itu juga, keinginan peneliti, serta keterbatasan teori atau konsep dan lain-lain. Sumber masalah dalam suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, menurut Macmillan dan Schumacher. Jadi di sini ada 6 sumber masalah. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Masalah yang muncul dari observasi merupakan jenis masalah yang didapatkan dari pengamatan pada sebuah objek, terkait dari banyak kuantitas atau kualitas. Sebuah fenomena yang akan dianggap sebuah masalah jika hal tersebut sudah terbatas atau tidak sesuai antara keharusan dan fakat yang ada di lapangan. Yang kedua ada dedukasi dari teori, yaitu teori sendiri merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum bisa diketahui selama belum dilakukan pengujian secara empiris atau pada praktiknya di lapangan. Yang ketiga ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi bisa memunculkan masalah yang membutuhkan jawaban empiris guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang keempat ada kepustakaan. Jadi hasil penelitian memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau bisa disebut replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Yang kelima adalah masalah sosial. Masalah sosial bisa juga menjadi sumber masalah penelitian, seperti seringnya terjadi perkelahian. Saya contohkan di lingkungan sekolah ya. Jadi perkelahian siswa antar sekolah bisa memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan agama dan moral serta pembinaan sikap disiplin di lingkungan sekolah. Yang keenam ada situasi praktis. Nah, situasi praktis yang dimaksudkan ini adalah masalah yang muncul setelah sebuah program akan dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan atau setelah selesai dilaksanakan. Muncul masalah dalam situasi praktis ini setelah melalui proses evaluasi dari sebuah program. Pembahasan yang ketiga yaitu masalah di lapangan.
Setiap penelitian, baik peneliti kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Tetapi dalam penelitian kualitatif, dalam kurung masalah yang dibawa oleh penelitian masih sebutannya itu remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Serta penelitian kualitatif yang merubah masalah atau ganti judul penelitiannya setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai, merupakan peneliti kualitatif yang lebih baik karena lebih dipandang mampu melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya, dan selanjutnya mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Pembahasan berikutnya yaitu latar belakang. Latar belakang di sini adalah dasar ataupun titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan. Latar belakang dalam sebuah penelitian menjelaskan, yaitu mengenai kenapa penelitian tersebut harus diadakan. Nah, dalam hal ini latar belakang lebih mempengaruhi pada kepentingan penulis dalam membuat sebuah karya tulis. Nah, di latar belakang ini ada juga latar belakang masalah, yaitu pada sebuah gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran yang lebih logis lagi. Berikutnya ada rumusan masalah. Jadi perumusan masalah merupakan kegiatan yang memformulasikan masalah penelitian ke dalam suatu rumusan kalimat tanya. Perumusan dalam bentuk kalimat ini dimaksudkan supaya penelitian yang berada di dalam keadaan sudah siap untuk melaksanakan aktivitas guna memberikan sebuah pemecah masalah. Nah, perumusan masalah merupakan kegiatan yang tidak sembarangan. Jadi saya juga mengambil kutipan dari menurut para ahli, menurut Stewart dan Tudiver. Jadi perumusan masalah harus mengandung 4 karakteristik, yaitu ada membuat hubungan variabel, terus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan, kemudian memungkinkan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan, dan yang terakhir tidak menyatakan posisi moral atau etik. Yang terakhir ada dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan yang baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada juga. Sedangkan tujuan penelitian secara teoritis merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis, sehingga nama lain dari penelitian seperti ini disebut sebagai basic research. Baik, itu dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya kata-kata. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Selamat pagi teman-teman.